Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Asolihin. Di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Sensor dan Prinsip Kerjanya dari Sri Ratna Sulistianti, Sri Purwayanti, Guru Ahmad Fauzi. Langsung saja simak videonya. Nah, bab 1 ada sensor dan transducer. Pengertian sensor dan transducer adalah sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk merasakan adanya perubahan variabel fisik atau kimia. Besaran fisik kimia meliputi besaran pokok dan satuan turunan, sedangkan besaran kimia biasanya melibatkan beberapa reaksi kimia. Contohnya, sensor kimia adalah sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, dan sensor gas. Sedangkan transducer adalah komponen atau material yang mengubah besaran fisika atau kimia tersebut menjadi besaran lain seperti listrik, mekanik, akustik, kimia, dan lain-lain. Nah, contohnya itu ada 3. Yang pertama ada mounting load cell, dan strain gauge. Nah, ilustrasi sensor dan transducer. Berdasarkan proses perubahan sinyal, secara umum ada 2 jenis sensor langsung dan kompleks. Sensor langsung adalah sensor yang secara langsung dapat mengubah stimulasi non-elektrik menjadi sinyal keluaran listrik. Sedangkan sensor kompleks melibatkan banyak rangsangan dan tidak dapat secara langsung dikonversi menjadi listrik, sehingga beberapa langkah konversi harus dilakukan. Nah, klasifikasi sensor dan transducer. Sensor dan transducer pasif merupakan suatu sensor dan transducer yang dapat mengubah langsung dari energi bukan listrik, seperti energi mekanis, energi termis, dan energi cahaya atau energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sensor dan transducer aktif merupakan suatu sensor dan transducer yang dapat mengubah langsung dari energi bukan listrik, misalnya energi mekanis, energi termis, energi cahaya, dan kimia menjadi energi listrik bekerja atas asas pengendalian tenaga. Nah, prinsip kerja sensor itu ada 7. Yang pertama, prinsip fotovoltaik, yaitu adalah besaran yang diindera cahaya foto. Cahaya yang mengenai sensor kemudian diubah menjadi tegangan atau volt di antara dua bahan. Nah, yang kedua ada prinsip piezoelektris. Besaran yang diindera menyebabkan perubahan tenaga V dan muatan Q yang ditimbulkan oleh sejenis kristal. Nah, prinsip ketiga adalah elektromagnetik. Variabel yang mengenai sistem diindera berdasarkan perubahan fluks magnetis yang kemudian mempengaruhi perubahan tegangan. Nah, yang keempat adalah prinsip kapasitas. Prinsip pendeteksian perubahan besaran dan perubahan pada nilai kapasitansi. Yang kelima ada prinsip induktif. Deteksi perubahan nilai besaran berdasarkan perubahan induktif. Yang keenam adalah prinsip fotokonduktif. Perubahan besaran yang dideteksi dengan mengamati perubahan konduktivitas atau hambatan bahan semikonduktor ketika terkena cahaya. Nah, yang ketujuh yang terakhir adalah prinsip reflektif. Perubahan variabel dideteksi dengan mengamati besarnya tegangan AC sebagai akibat perubahan reluktan di antara dua komponen. Nah, bab kedua adalah sensor berprinsip kapasitasif, muatan, medan, dan potensial listrik. Efek triboelektrik adalah hasil dari redistribusi muatan mekanis, misalnya menggosok batang kaca dengan strip sutra dari elektron dari permukaan batang, sehingga meninggalkan banyak muatan positif, yaitu memberi muatan positif pada batang itu. Perlu dicatat bahwa muatan listrik itu tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun hanya dapat dipindahkan. Muatan listrik hanya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Memberi muatan negatif berarti mengambil elektron dari satu objek dan menempatkannya ke objek lain, yaitu mengisinya secara negatif. Objek yang kehilangan sejumlah elektron dikatakan mendapatkan muatan positif. Nah, kapasitansi. Kapasitansi adalah fenomena fisik yang sangat berguna dalam kotak peralatan perancangan sensor. Memanipulasi kapasitansi menurut persamaan
4,18, memungkinkan konversi langsung dari stimulus input menjadi tegangan atau arus listrik. Sensor kapasitif dapat berhasil digunakan untuk mengukur jarak, luas, volume, tekanan, gaya, komposisi kimia, dan lain-lain. Latar belakang berikut menetapkan sifat dasar kapasitor dan memberikan beberapa formula yang berguna. Nah, selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor di samping ini menunjukkan kapasitor plat paralel, di mana konduktor berbentuk dua bidang plat paralel bidang A yang dipisahkan oleh jarak D. Jika D jauh lebih kecil dari dimensi plat, medan listrik antara plat akan seragam, yang berarti bahwa garis medan gaya F akan sejajar dengan berjarak dengan secara merata. Hukum elektromagnetisme yang mensyaratkan bahwa ada pinggiran dari garis-garis di tepi lempeng, tetapi itu hanya cukup kecil dapat mengabaikannya untuk tujuan kita saat ini. Nah, ada lagi namanya konstanta dielektrik. Konstanta itu adalah parameter fundamental dalam fisika material dan rekayasa listrik yang mempengaruhi bagaimana material berperilaku dalam medan listrik. Pemahaman tentang konstanta dielektrik membantu dalam berbagai aplikasi teknologi, dari kapasitor hingga perangkat komunikasi. Pengaruh terhadap kapasitansi itu adalah dengan menggunakan material elektrik, kapasitansi kapasitor dapat meningkat. Semakin besar konstanta dielektrik, semakin besar kapasitansi yang dapat dicapai. Nah, bab ketiga, sensor menggunakan prinsip magnetik. Nah, magnet itu sendiri adalah sifat dasar magnet itu adalah bergeraknya muatan listrik. Arus pada dasarnya menghasilkan medan magnet. Mengetahui hal ini, Albert Einstein datang dengan penjelasan tentang sifat magnet permanen. Gerakan elektron merupakan arus listrik melingkar di setiap inti atom. Arus itu adalah penyebab magnet kecil. Dengan kata lain, elektron yang berputar membentuk magnet permanen. Dari dimensi atom proses mengmagnetisasi, kemudian menjadi sangat jelas bahwa tidak ada yang ditambahkan atau dihilangkan dari materi. Hanya orientasi atom yang dibuat. Magnet atom dapat disampaikan dalam posisi sejajar dalam beberapa bahan yang memiliki komposisi kimia yang sesuai dengan dan struktur kristal. Nah, magnet permanen. Magnet permanen adalah komponen yang berguna untuk membuat sensor magnetik untuk mendeteksi gerakan, perpindahan, posisi, kedekatan, dan lain-lain. Pemilihan magnet permanen untuk aplikasi tertentu, maka karakter ini yang harus dipertimbangkan. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu ada induksi redusial atau B dalam Gauss atau militesla atau MT, yang yaitu seberapa kuat magnetnya. Gaya koersif atau H di Oersted, OE atau Ka per meter, seberapa baik magnet akan menahan gaya di magnetasi eksternal sebagai perbandingan 1 OE sama dengan 0,08 Ka per meter. Nah, yang ketiga ada koefisien suhu dalam per Celsius menunjukkan beberapa perubahan B dengan suhu. B itu tadi adalah induktansi redusial. Nah, produk energi maksimum atau MIP BHMX adalah Gauss Oersted kali 106 atau kJ per M3. Jutaan Gauss Oersted didedikasikan sebagai MGOE atau Mega Gauss Oersted. Coil selanjutnya adalah coil dan solenoid. Solenoid adalah kumparan. Solenoid dan kumparan adalah perangkat praktis untuk menghasilkan medan magnet. Solenoid sering digunakan sebagai aktuator untuk mengubah arus listrik menjadi gaya mekanik. Tetapi coil dan solenoid juga merupakan dasar bagi banyak sensor yang biasa digunakan, terutama untuk mendeteksi pergerakan dan jarak. Kata solenoid berasal dari kata Yunani, yaitu pipa dan bentuk. Perbedaan antara coil dan solenoid adalah bahwa yang pertama mungkin memiliki bentuk lilitan, sedangkan yang terakhir adalah
paket lilitan dalam bentuk silinder. Nah, selanjutnya ada induksi. Pada tahun 1831, Michael Faraday di Inggris dan Joseph Henry di Amerika Serikat menemukan salah satu efek paling mendasar dari elektromagnetisme, kemampuan medan magnet yang bervariasi untuk menginduksi arus listrik dalam kawan. Nah, seperti di gambar berikut ini. Nah, ada yang namanya hukum Lenz. Dalam aplikasi sensor yang melibatkan problem grip, orang harus selalu mempertimbangkan bahwa arus yang diinduksi dalam kumparan sekunder menghasilkan medan magnet sendiri bekerja mundur ke arah kumparan primer. Fenomena ini dikenal sebagai Lenz Law yang menyatakan arus induksi akan muncul sedemikian rupa sehingga menentang arus yang memproduksinya. Nah, ada juga arus eddy. Arus eddy current adalah fenomena listrik yang ditemukan pada tahun 1851 oleh fisikawan yang bernama Leon Foucault. Dengan demikian, arus ini kadang-kadang disebut arus Foucault. Ini muncul dalam dua kasus. Kasus yang pertama ketika sebuah konduktor terkena medan magnet yang berubah karena gerakan relatif dari sumber medan dan konduktor. Nah, kasus kedua karena perubahan intensitas medan magnet. Efek-efek ini menyebabkan aliran elektron bersirkulasi atau arus sirkular dalam tubuh konduktor. Konduktor mungkin magnetis atau tidak. Nah, yang keempat adalah sensor berprinsip hambatan. Pengertian hambatan sendiri adalah dalam materi apapun, elektron bergerak secara acak seperti gas dalam wadah tertutup. Tidak ada arah yang khusus dan konsentrasi elektron tersebar merata di bagian manapun dari bahan yang seragam dengan asumsi bahwa materi tersebut homogen. Mari kita ambil sebatang materi sembarang, panjang bilah adalah 1 saat ujung batang dihubungkan ke baterai memiliki tegangan 5, yaitu listrik E akan dipasang dalam material mudah untuk menentukan kekuatan medan listrik. Nah, tahanan spesifik. Jika kita membuat dua batang yang identik secara geometris dari bahan yang berbeda, katakanlah dari tembaga dan kaca, dan berikan tegangan yang sama kepada mereka, medan listrik pada batang akan sama, tetapi arus yang dihasilkan akan sangat berbeda. Suatu material dapat dirincikan oleh kemampuan untuk melewati arus listrik. Ini disebut resistivitas, dan material dikatakan memiliki hambatan listrik yang ditentukan oleh hukum Ohm, yang berarti bahwa rasio tegangan terhadap arus adalah konstan VR sama dengan I. Untuk resistansi murni tidak ada induksitansi atau kapasitansi. Tegangan dan arus saling berhubungan satu sama lain, artinya mereka berubah secara bersamaan. Sensitivitas suhu resistor. Pada kenyataannya, resistivitas spesifik suatu material tidak konstan. Ini agak berubah dengan suhu T, dan dalam kisaran suhu yang relatif sempit dapat diperkirakan secara linear melalui sensitivitas termal kemiringan A yang merupakan alpha, yang merupakan koefisien suhu resistivitas atau TCR, dimanapun PO adalah resistivitas spesifik pada suatu referensi. TO umumnya TO sama dengan O atau 25C. Dalam rentang yang lebih luas, resistivitas adalah fungsi temperatur non-linier. Nah, sensitivitas regangan resistor. Hambatan listrik dari suatu material berubah ketika material tersebut mengalami demorfasi mekanisme. Strain adalah ukuran deformasi. Deformasi mekanik memodulisasi baik resistivitas spesifik atau aktor geometris seperti yang ditunjukkan oleh persamaan gambar yang tadi. Sensitivitas regangan resistor disebut piezoresistitivitas dari kata Yunani yaitu tekanan. Itu apa bacanya nggak tahu, itu bahasa Yunani. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, resistor baik lebih stabil, sementara resistor buruk yang memberi kita kesempatan untuk membuat sensor.
Nah, sensitivitas kelembapan resistor. Dengan memiliki bahan untuk resistor, seseorang dapat mengontrol resisitivitas spesifiknya dan kerentanannya terhadap faktor lingkungan. Salah satu faktor yang mungkin sangat mempengaruhi P adalah jumlah uap air yang dapat diserap oleh resistor. Resistor yang tergantung kelembapan dapat dibuat dari bahan higrokopis yang resisitivitas spesifiknya sangat dipengaruhi oleh konsentrasi molekul air yang diserap. Ini adalah dasar untuk sensor kelembapan resisitivitas yang disebut high resistors. Yuk. Nah, bab 5. Sensor dengan prinsip piezoelektrik. Nah, efek piezoelektrik ini adalah pembangkitan muatan listrik oleh bahan kristal setelah mengalami tekanan, atau lebih tepatnya disebut sebagai distribusi ulang muatan listrik akibat tekangan. Efeknya ada pada kristal alami seperti kuarsa, keramik buatan manusia yang dipolarisasi secara terpolarisasi, dan beberapa polimer. Hey. Film piezoelektrik polimer. Pada tahun 1969, Hawaii menemukan piezoelektrik yang kuat di PVDV atau polyvinylidene fluoride, dan pada tahun 1975 perusahaan Jepang Pioneer Ltd mengembangkan produk komersial pertama dengan PVDV sebagai pengeras suara dan earphone piezoelektrik. PVDV adalah polimer semikristalin dengan tingkat kristalinitas sekitar 50%. Nah, seperti polimer semikristal lainnya, PVDV terdiri dari struktur lamelar yang dicampur dengan daerah amorf. Struktur kimianya mengandung unit ulangan etena 2 kali lipat berkadar CF2 dan CH2. Nah, efek piroelektrik ini, bahan piroelektrik adalah zat kristalin yang mampu menghasilkan muatan listrik sebagai respons terhadap aliran panas. Efek piroelektrik sangat erat kaitannya dengan efek piezoelektrik. Seperti juga piezoelektrik, bahan piroelektrik digunakan dalam bentuk irisan keramik tipis atau film dengan muatan elektroda yang diendapkan pada sisi yang berlawanan. Sensor piroelektrik pada dasarnya adalah kapasitor yang diisi dengan daya secara elektronik oleh flux termal meskipun tidak ada perbedaan atau asal-usul panas baik dari menghubungi permukaan yang hangat atau dingin atau dengan menyerap radiasi termal. Hasilnya tetap sama, muatan listrik dihasilkan. Nah, selanjutnya ada gelombang suara. Gelombang suara itu dihasilkan oleh string bergetar, instrumen musik dawai, kolom udara bergetar, instrumen musik ditiup, dan plat bergetar, beberapa instrumen di perkusi, pita suara, dan pengeras suara. Setiap kali suara diproduksi, udara secara alternatif dikompresi dan langka. Gangguan ini menyebar keluar. Spektrum gelombang mungkin sangat berbeda dari suara monokromatik sederhana dari monotrom atau pipa organ hingga suara biola multitronik jangkauan. Kebisingan akustik mungkin memiliki spektrum yang sangat luas. Ini mungkin dari distribusi kerapatan yang seragam atau mungkin diwarnai dengan harmonisasi dominan dan beberapa bagiannya. Nah, itu saja materi dari saya tentang review dari buku yang berjudul Sensor dan Prinsip Kerjanya yang oleh Sri Ratna Sulistianti, Sri Purwayanti, dan Guru Ahmad Fauzi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.